Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya lagi Neng Eva. Apa kabar semuanya, sahabat-sahabatku yang baik hatinya, yang cantik dan ganteng. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, konten kali ini saya akan membahas lanjutan ya, masih tentang toksisitas, tapi lebih kepada cara untuk mengatasinya. Nah, mohon maaf sebelumnya kalau suara saya ini agak teriak ya ngomongnya, karena banyak yang komplain katanya suaranya kecil. Jadi kalau misalkan HP-nya yang udah volumenya besar, mungkin agak teriak kedengarannya ya. Tapi kan nggak semuanya HP seperti itu. Ada juga yang HP volumenya yang basicnya itu emang kecil gitu kan. Jadi mohon maaf ya kalau ngomongnya kayak orang marah-marah. Baik, nah kita melanjutkan yang konten yang toksisitas itu ya. Jadi saya ulangi lagi, toksisitas itu adalah sisi adiksi atau ketergantungan terhadap sesuatu. Tapi ini ketergantungannya itu yang lebih berhubungan dengan jiwa kita ya. Jadi jiwanya itu ketergantungan gitu, apa namanya? Ya ketergantungan, adiksi gitu kan. Jadi toksik, jadi racun di dalam jiwa kita gitu kan. Jadi penyakit gitu. Nah, itu untuk healingnya itu, untuk penyembuhannya itu ya, ya pertama kita harus menyadari. Jadi pada saat kita apa ya, bahasa Sunda tuh dedeyeun gitu loh, kadang kita dedeyeun itu pengen lagi. Nah, itu ketergantungan ya. Jadi pengen lagi, udah nyobain, udah begini, udah begitu, pengen lagi. Nah, itu yang harus kita atasi karena itu adalah jiwa yang toksik. Nah, terhadap makanan pun sama seperti itu. Misalkan kita hobinya makan apa gitu, tapi pengennya itu tiap hari makannya itu terus. Jadi sesuatu yang berlebihan yang menyebabkan ketergantungan itu merupakan energi toksik di dalam jiwa yang harus kita sembuhkan. Bukan berarti tidak boleh makan, bukan berarti tidak boleh punya hiburan, bukan berarti tidak boleh buka HP, bukan berarti tidak boleh jalan-jalan kemana gitu. Tapi yang kita atasi adalah sisi ketergantungannya itu gitu, yang punya sifat pengen lagi, dedeyen, mau lagi. Nah, itu yang harus kita atasi. Kalau misalkan sudah merasa kok pengen lagi, pertama kita sadar bahwasannya, ya sadar aja kalau itu nggak bagus gitu loh. Sesuatu yang berlebihan dan selalu ingin lagi itu merupakan hawa nafsu gitu. Walaupun misalkan hawa nafsu itu tidak harus selalu keluar, tidak harus disertai tindakan, tapi itu merupakan nafsu terselubung. Kalau itu istilah dalam bahasa apa ya, bahasa ilmu Islamnya gitu kan, nafsu terselubung, nafsu samar, nafsu hofi itu kan yang di dalam jiwa. Nah, itu justru yang bahaya, karena dengan nafsu-nafsu yang seperti itulah yang bisa menimbulkan nafsu secara dohir gitu. Nah, jadi kita menyadari kalau misalkan apa namanya, sesuatu yang menimbulkan keinginan yang berlebih atau keinginan yang terus berulang di dalam jiwa itu, kita sadar. Yang kedua itu caranya itu apa? Bertawakal, ya kan? Jadi kita itu harus bertawakal. Nah, itu kenapa ada sisi toksisitas di dalam jiwa kita itu, karena kurangnya ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jiwa kita itu bergantung kepada selainnya, kepada selain Allah. Nah, makanya timbul energi toksik. Akhirnya tawakal itu terhalang oleh nafsu. Nafsu apa? Nafsu terselubung di dalam jiwa. Nafsu-nafsu tersebut itulah yang nanti akan menimbulkan kerusakan ke dalam keluar diri kita itu ya, maksudnya yang kita lakukan gitu loh. Nah, awalnya memang dari situ dulu. Nah, kenapa disebut toksik itu? Bahayanya seperti itu. Jadi sampai di sini sudah paham kenapa toksis itu perlu kita hindari, perlu kita hilangkan, perlu diminimalisir kalau memang belum bisa menyembuhkan atau menghilangkannya secara total kan.
Jadi intinya sisi toksik itu bisa menghalangi kita kepada ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kenapa spiritual itu perlu kita bentuk, perlu kita tumbuhkan. Kita itu perlu bertumbuh dan berkembang demi jiwa kita itu yang lebih baik lagi, yang jiwa yang terang ya, jiwa yang tenang gitu. Baik, saya hanya menyampaikan segitu aja dulu ya. Nanti kita bahas yang lebih dalam lagi. Sedikit-sedikit yang penting bisa dipahami ya. Mohon maaf kalau memang banyak kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikannya. Saya mohon maaf lahir dan batin ya. Minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dan terus belajar.